Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Halo teman-teman, sahabat Freon Balap Official dimanapun Anda berada, baik di Jabodetabek, di Sumatera, di Jawa, di Bali, dan juga di luar pulau, yang saya doakan semoga semuanya sehat juga di mancanegara, dimanapun pemirsa setiap menyaksikan video tayangan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di workshop saya, yaitu di Freon Balap Official di kawasan Tangerang Kota, Banten. Kemarin ada yang bilang katanya waktu saya bikin konten tuh saya lihat HP, katanya contekan dari Google nih. Saya kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, kadang kalau saat saya ada beberapa kasus saya kelelahan, itu saya seperti ini. Saya bikin rangkuman, contohnya ini sekarang. Saya kasih judul pemanasan global. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini rangkuman saya pribadi, bukan rangkuman dari Google ya teman-teman. Nah, biasa ada beberapa netizen kalau mulutnya nggak jahat itu namanya bukan netizen ya teman, tapi deterjen. Nah, baik. Saya sambil santai karena pulang kerja. Ini tengah malam teman-teman. Ini pukul 1:30 dini hari. Nah, saya sempatkan untuk bikin konten karena banyak teman-teman yang nanya, "Bang, konten terbarunya?" Baik, saya turutin. Nah, topiknya apa teman-teman? Kali ini topiknya itu tentang pemanasan global. Kita bicara pemanasan global, banyak perubahan suhu di bumi kita ini yang sekarang kita bisa saksikan secara langsung, di mana menginjak mendekati bulan Agustus itu masa-masa untuk memasuki musim kemarau. Tapi di Juni, Juli, Agustus itu kok masih sering hujan. Bahkan nanti bergeser, udah waktunya hujan seperti bulan Desember itu intensitas hujan, curah hujan itu tinggi, tapi ternyata kadang masih didominasi dengan ekstrim yang panas yang begitu ekstrim teman-teman. Juga seperti contohnya teman-teman mungkin ada yang suka healing, liburan ke daerah Jawa Barat, contohnya di Bandung, ke Puncak, itu suhunya itu rendah teman-teman, dinginnya luar biasa. Itu kalau kita bicara di 15 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan sekarang teman-teman bisa bedakan, di mana Puncak itu sekarang suhunya sudah mulai meningkat. Juga di Antartika, yaitu beberapa gunung salju, gumpalan es itu sudah banyak yang mencair. Itu ada salah satu dampak dari pemanasan global. Nah, baik teman-teman, sedikit santai aja sambil kita bercandaan, tapi tetap tidak melenceng daripada poin perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Baik, kalau kita bicara perubahan iklim, itu salah satunya teman-teman yaitu efek rumah kaca, sisa pembakaran batu bara yang jumlahnya sangat besar, emisi gas buang dari kendaraan ataupun produksi yang lolos ataupun yang tidak lolos tapi tetap dibuang teman-teman, itu juga mempengaruhi dampak pemanasan global yang sangat signifikan kita rasakan saat ini. Nah, juga produksi-produksi pabrik-pabrik itu mereka membuang gas limbahnya itu langsung ke udara terbuka, itu juga salah satu yang gas yang sangat jahat dan itu sangat merusak lapisan ozon ya teman-teman ya. Kita bahas AC. Nah, karena kita berkaitan dengan AC. Nah, sekarang kita bahas AC. AC adalah salah satu dampak penyumbang dampak pemanasan global. Dari apa? Yaitu dari freon. Baik. Ada beberapa yang bilang, "Pak, freon sekarang kan R32410 itu sudah ramah lingkungan." Ya, betul, itu sudah ramah lingkungan. Cuman tidak dipungkiri ada beberapa zat yang mengandung racun dan itu masih dapat merusak lapisan ozon. Sekarang kita logikanya gini, di Tangerang ada teman bongkar AC, freonnya dibuang.
Di Depok ada teman bongkar AC, freonnya dibuang, dilepas langsung ke udara. Di Lampung, di Jawa, di Surabaya, di Medan, Sumatera, dan sebagainya. Ini kita bicara Indonesia. Belum di luar negeri sana, teman-teman. Kalau dalam satu hari aja, berapa gram freon yang terbuang, dan dikalkulasi, itu hitungan kilo, jutaan ton, terbuang setiap harinya. Itu menimbulkan dampak yang sangat buruk untuk alam kita. Ini kita bicara R32 dan 410, belum lagi R22. R22 itu masih banyak beredar di pasaran freonnya, sementara AC-nya sudah tidak diproduksi. Tapi tidak menutup kemungkinan pembuangan freon yang begitu besar-besaran ini sangat merugikan kita. Kenapa? Kita bicara regenerasi. Kita hidup saat ini, next kita akan kembali pada Tuhan. Ada generasi berikutnya. Itu yang wajib kita perhitungkan. Kita sayang dong dengan anak cucu kita ke depan, generasi ke depan, kita wajib menjaga lingkungan. Itu yang ingin saya sampaikan, baik teman-teman. Nah, kita bicara bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Nah, kita bicara recovery. Nah, biasanya kalau recovery itu teman-teman tidak asing, di mana alat itu, alat untuk memindahkan, salah satu alat sebagai media untuk memindahkan freon dari unit AC ke tabung. Nah, nanti setelah overhaul, mungkin biasanya teman-teman mendapatkan AC-nya mau dikuras vakum, mau di overhaul, itu freonnya dari satu sisi, mungkin kompresornya macet, tapi freonnya masih ada. Freonnya disimpan di satu tabung menggunakan alat recovery. Seperti ini teman-teman ya. Lihat ya, ini mesin recovery-nya seperti ini. Nah, kalau bicara recovery itu kan memindahkan freon dari unit menggunakan mesin ini, lalu dipindahkan ke tabung. Nanti saat ini selesai perbaikan, ini akan dikembalikan. Nah, itu kalau umumnya recovery. Nah, tapi kalau kita bahas recovery, ini beda lagi teman-teman. Yang akan saya bahas yaitu tentang recolit. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa pemirsa masih asing ya. Recolit itu apa? Nah, baik, saya bacakan di rangkuman saya. Recolit adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah freon atau refrigerant untuk memusnahkan dengan tahapan yang ketat supaya limbah freon tidak terbuang secara langsung di udara dan mencemari lingkungan serta merusak lapisan ozon bumi ini. Baik, nah itu teman-teman ya. Jadi Recolit ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak untuk bagaimana caranya freon ini tidak dibuang ke udara secara langsung, tapi melainkan freon yang ada dalam unit ini menggunakan mesin recovery ini dimasukkan ke tabung. Setelah dimasukkan ke tabung, nanti tabungnya sudah penuh memenuhi kapasitas yang ditentukan, baru nanti akan dibawa ke daerah Sukabumi. Itu ada tempat untuk pemusnahan freon ini teman-teman, dan dipastikan freon yang teman-teman simpan itu tidak didaur ulang. Saya pastikan sekali lagi, freon tidak didaur ulang, melainkan akan dimusnahkan dengan beberapa tahapan dan sudah lolos uji dan tidak akan mencemari lingkungan ya teman-teman ya. Nah, baik. Recolit juga satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memberikan insentif kepada mitra kerjanya. Misalnya kita teknisi nih bekerja di lapangan, kita sering buang-buang freon. Nah, makanya kita diberdayakan, kita direkrut untuk menjadi partner daripada Recolit untuk bagaimana kita menyayangi bumi, freonnya kita simpan, nanti dimusnahkan oleh tim dari Rekolitnya. Saat itu jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, misalnya kita seorang teknisi dan kita tuh ditunjuk secara resmi, maka kita turut serta menjadikan salah seorang teknisi praktisi pemerhati lingkungan. Nah, kalau teman-teman ikut program dari Recolit ini, jadi berarti teman-teman itu salah satu dari beberapa teknisi ataupun seperti saya ini, kami dari ACC adalah teknisi praktisi pemerhati lingkungan, dan Recolit beserta ACC itu sudah bekerja sama secara resmi. Jadi apabila Bapak Ibu di rumahnya AC-nya rusak, AC-nya itu pengen dibongkar dan tidak memungkinkan freonnya itu dipakai lagi, maka freon itu akan kami tarik, kami simpan di satu wadah, dan ini akan dikumpulkan di depot-depot yang ditunjuk secara resmi oleh Recolit. Nanti akan dibawa ke tempat pengepul gudang terbesarnya dan nanti akan dimusnahkan di sana. Jadi seperti itu ya teman-teman juga pemirsa. Saya harap teman-teman bisa paham. Kalau kita tuh sadar akan lingkungan, kita sadar akan tadi saya bilang anak cucu masa depan yang akan berkelanjutan, kita wajib menjaga lingkungan. Dibilang, "Mas bro, kok ribet banget?" Ya, kita ribet
kita emang ribet ya kita ya ribet ya. Gimana ya? Kebanyakan ini alat mas bro, gimana? Nanti nggak dapet cuan. Tenang teman-teman. Recolit juga memberikan fasilitas alat kepada mitra kerja yang ditunjuk secara resmi sebagai depot pengumpulan limbah freon yang nantinya akan dibawa ke kawasan Sukabumi untuk dilakukan pemusnahan ya. Jadi sekali lagi, jadi Recolit ini juga memberikan fasilitas alat. Contohnya seperti ini, nanti akan saya kasih tahu. Contohnya ada mesin recovery-nya sendiri. Ada tabung freon, ada tabung untuk penyimpanan freon. Di sini ada 3 tabung. Di sini nanti untuk R22, R32 dan 410, dan itu tidak boleh digabung karena jenis kandungan freon itu ada beberapa kandungan yang berbeda. Makanya itu dipisahkan supaya tidak tercampur, nanti di sana disatukan dan nanti akan dimusnahkan. Nah, ada dapat timbangannya, dapat analiser ini manualnya. Analiser gauge juga ada dapat timbangan ya. Ini sifatnya alat ini tidak dijual ke kami, tapi ini alat dipercayakan kepada kami ACC untuk merawat. Bagaimana kita menjadi praktisi dan pemerhati lingkungan, kita difasilitasi ini untuk menjadikan sarana untuk bekerja secara profesional untuk menyimpan freon di satu tabung ini teman-teman ya. Itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman ya. Di Indonesia itu sudah ada lembaga pemerhati lingkungan kayak Dinas Lingkungan Hidup. Itu di Indonesia tuh pertamanya itu mulai digerakkan di Bali. Indonesia Tour Development Corporation atau disebutnya ITDC. ITDC PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero. Nah, contohnya di Nusa Dua Bali, nah itu sebagai destinasi wisata. Dan di Bali, di Nusa Dua Bali ini ditunjuk sebagai wisata percontohan, yaitu pengelolaan limbah pertama yang ditunjuk bekerja sama dengan Recolit teman-teman. Jadi di Bali, di Nusa Dua Bali itu salah satu tempat wisata dan salah satu lokasi percontohan bagaimana tempat wisata ini mengelola limbah freon ini dengan sistem kerjasama melalui PT Recolit ini. Jadi ini sebagai percontohan teman-teman. Jadi di Bali itu sangat luar biasa, sudah menerapkan bagaimana saat ada pengerjaan bongkar pasang AC ataupun overhaul dan freonnya itu tidak dipakai lagi, maka akan ditampung menggunakan tabung ini dan menggunakan alat recovery ini teman-teman. Jadi AC skala kecil ataupun AC skala besar itu menggunakan alat seperti ini, tentunya dengan ukuran spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Recolit dan ACC Nusantara, kami dari ACC dan ACC Nusantara telah bekerja sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menjadikan mitra secara resmi. Ya, anggota ACC telah mendapatkan sertifikat resmi dari Recolit yang telah ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup. Recolit ini pertama di Indonesia, perusahaan PT pertama di Indonesia sebagai perusahaan pemerhati lingkungan, yaitu kami salah satunya ACC itu sebagai partner pemerhati lingkungan, difasilitasi untuk mempekerjakan secara standar operasional yang jelas teman-teman, dengan pengawasan, dengan tahapan. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Jadi saat proses dari pemindahan dari unit ke tabung itu tahapannya sangat detail dan itu tidak boleh ada kesalahan teman-teman. Itu sangat teliti. Nah, baik, untuk pemirsa, jika Bapak Ibu sayang dengan lingkungan, sayang dengan bumi, dan sayang akan generasi ke depan, percayakan kepada kami, ACC, tim ACC, dimanapun Bapak Ibu berada, untuk mempekerjakan bagaimana merecovery freon AC Bapak Ibu untuk ditampung dan kami musnahkan. Sekali lagi, freon yang kami tampung akan dimusnahkan, bukan didaur ulang dan digunakan kembali. Ini sangat tidak benar, man. Jadi nggak usah berasumsi, nanti freonnya disedot, dikumpulkan, alasan dibawa ke satu tempat, ternyata di sana didaur ulang. Saya pastikan nanti akan ada liputan selanjutnya bagaimana proses pemusnahan ini next. Nanti akan freon balap liput supaya teman-teman nggak penasaran. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini, Recolit adalah perusahaan
yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup secara resmi bagaimana menjaga alam, menjaga bumi untuk generasi ke depan supaya tetap aman. Terus saksikan video kami. Nanti saya upayakan pertengahan Agustus ada tim dari USA ataupun dari Amerika akan merepresentasi bagaimana alat ini bekerja, bagaimana melakukan tahapan-tahapan ini dengan cara yang benar dan tidak ada yang terlewatkan, dilakukan dengan hati-hati dengan cara yang benar. Karena freon sedikit saja terbuang di udara itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Sekalipun sudah ramah lingkungan, tapi tidak menutup kemungkinan bahaya itu bisa mengancam kita. Nah baik, nanti saat penyampaian, representasi juga praktek, di situ nanti ada diagram bagaimana kandungan freon ini berbahaya dan atau tidak, seperti apa dampaknya, itu akan kami gambarkan secara rinci Bapak Ibu. Alatnya seperti ini. Jadi ini tabung bisa nanti untuk R22, R32 dan 410 ya. Nah, baik. Nah, di sini ada timbangan. Nah, timbangan digital. Di sini ada angkanya teman-teman. Nah, kalau berat daripada mesin ini, mesin recovery ini beratnya di 14 kg ya. Jadi beratnya 14 kg. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi AC ini yang ada freonnya. Nah, ada freonnya ini nanti ini akan dihisap melalui alat ini, akan didorong ke tabung penampungan ini. Dan ini tabungnya ada high press dan low press. Nah, tabung ini sangat tebal teman-teman ya. Nah, baik. Dan melalui tahapan-tahapan proses yang benar. Di sini juga ada filter dryernya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Nah, ini alat recovery-nya dari Recolit. Nah, di sini ada power, ada start, teman-teman ya. Nah, simak terus videonya, nanti akan kami sajikan untuk praktek di lapangannya seperti apa cara menggunakan alat ini teman-teman ya. Dan ini difasilitasi dari Recolit ya. Ini ada selang analisernya. Ini langsung dari Recolit teman-teman ya, difasilitasi. Dan kami depot resmi yang ditunjuk dari Recolit. Tabungnya pun ada kode barcode-nya dari Recolit teman-teman ya, seperti ini. Ini ada low press, ada high press. Nah, ini tabung juga ada kapasitasnya teman-teman ya, yaitu kapasitasnya ini di 24 kg, cuman ini tidak dapat diisi dengan jumlah 24 kg karena ini akan diberikan spare kurang lebih, misalkan ini maksimal 24 kemampuan, maka diisinya 20 saja. Apabila ini 20 kg ke maksimal, maka akan diisikan di 16 kg saja untuk keamanannya teman-teman ya. Nah, baik, semoga bermanfaat apa yang saya sajikan teman-teman ya. Jadi recovery pada umumnya yaitu untuk merecycle freon, tapi untuk Recolit ini tidak untuk digunakan kembali, melainkan freon yang teman-teman gunakan dan teman-teman biasa buang, maka melalui tahapan ini freonnya itu akan disimpan dan akan dimusnahkan dengan tahapan yang benar supaya tidak mencemari lingkungan. Terima kasih teman-teman, salam hormat, salam sehat, salam Asisi Tangerang Kota, salam hormat dari Freon Balap Official.